Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan sharing tentang hasil belanja mingguan saya, gimana cara saya menyimpan sayur mayur, bumbu-bumbu, dan lauk pauk agar tetap awet dan segar, disimpan di kulkas untuk stok 1 minggu ke depan bahkan lebih ya. Nah ini saya punya 2 kantong isinya sayur mayur dan bumbu-bumbu, dan ada lagi 1 kantong isinya itu lauk pauk ya teman-teman. Udah saya cuci bersih, sementara itu saya simpan di chiller terlebih dahulu ya. Sekarang saya akan siapkan terlebih dahulu yang ini udah saya keluarkan seperti ini. Sekarang akan saya siapkan, saya masukkan dalam boxnya masing-masing ya. Nah ini saya beli jengkol ya teman-teman, 1 kilonya itu harganya 18.000 beserta kulit ya. Ini jengkolnya itu gendut-gendut banget seperti ini ya. Nah ini akan saya kupaskan terlebih dahulu kulitnya, dan untuk sayurnya akan saya petik-petik terlebih dahulu ya. Nah ini teman-teman udah saya masukkan di dalam boxnya masing-masing seperti ini. Untuk protein hewaninya udah saya cuci bersih ya, udah saya masukkan di dalam boxnya masing-masing sesuai porsi masaknya ya. Dan untuk sayurnya udah saya petik-petik ya, udah saya alasin sama tisu bagian bawahnya. Untuk cara penyimpanannya sendiri, untuk bawangnya ini saya campur aja ya. Ini ada bawang bombay, kemudian ada bawang putih, bawang merah. Ini saya simpan di luar kulkas ya teman-teman. Kemudian untuk kentangnya ini kita simpan cukup di suhu ruangan aja, nggak harus di kulkas ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk jengkolnya ini akan saya simpan di chiller. Ini udah saya alasin sama tisu, nanti akan saya tutup kembali sama tisu. Ini bisa teman-teman simpan di luar kulkas ya, tapi dia akan kering ya teman-teman. Jadi sebelum kita digunakan ini harus direndam terlebih dahulu sama air semalaman supaya mekar ya. Untuk kacang panjangnya ini saya alasin sama tisu, ini akan saya tutup kembali sama tisu. Nanti kita simpan di chiller. Nah untuk box ini isinya banyak ya, ini saya gabungin aja supaya tidak memakan tempat ya. Ada pete, ada terong, ada wortel, ada kembang kol, dan brokoli. Ini saya alasin sama tisu, nanti akan saya tutup kembali sama tisu, saya simpan di chiller. Selanjutnya ini ada tomat dan jeruk sambal ya. Ini saya simpan di chiller ya teman-teman. Ini kita tutup kembali sama tisu. Kemudian untuk box ini isinya ada pakcoy ya. Saya beli pakcoy itu 1 ikat kecil ya teman-teman. Udah saya buang bongkolnya. Ini saya punya sisa stok di kulkas. Ini saya yang dibuang, jadi saya gabungin aja. Nanti kita simpan di chiller. Kemudian ini saya beli cabai rawit merah setengah on, cabai hijau setengah on. Ini udah saya buang tangkainya. Kemudian ini rimpangan ya, ada jahe sama kunyit. Ini biasanya saya simpan di chiller. Tempatnya itu saya kasih air. Kemudian airnya itu kita ganti minimal 2-3 hari ya, supaya tetap segar ya teman-teman, supaya nggak busuk. Ini bisa teman-teman simpan di luar kulkas ataupun di freezer ya. Kalau di freezer setelah dikeluarkan dia akan agak lembek ya teman-teman. Nah selanjutnya ini ada daun seledri sama daun bawang. Ini kita simpan di chiller aja, jangan lupa ditutup kembali sama tisu. Kemudian ini saya beli ikan teri ya, ikan terinya saya beli setengah on aja, harganya ini 7.000. Nah yang seperti ini ya. Kemudian saya punya sisa stok juga di kulkas, ada udang rebon tawar. Ini saya gabungin aja, nanti saya simpan di chiller ya teman-teman. Nah untuk sayurnya ini udah saya petik-petik, ini udah saya alasin sama tisu, nanti kita tutup kembali sama tisu tempatnya ya, kita simpan di chiller. Untuk rimpangnya ini udah saya petik-petik ya teman-teman, bayamnya juga udah saya petik-petik, udah saya alasin sama tisu, nanti kita tutup kembali sama tisu, kita simpan di chiller. Selanjutnya ini ada jagung manis, ini jagung manisnya saya simpan di chiller, tapi jangan lupa dibalutin sama koran atau kertas supaya nggak kering ya. Kemudian ini ada kelapa sangrai yang udah dihaluskan, 1 bungkus ini harganya 3.000, nanti saya simpan di pintu kulkas bagian freezer. Nah untuk protein hewaninya ini saya beli ikan tongkol putih, harganya 1 kilo itu 45.000, tapi saya beli 1 ekor, 1 ekornya harganya 30.000. Kemudian ini sosis ayam harganya 16.000, ada bakso ikan harganya 14.000 yang ukuran kecil ya teman-teman. Kemudian ini saya juga beli tahu, ini tahunya saya beli yang bungkusan seperti ini, 1 buahnya itu harganya 1.000, jadi ini 6.000. Nah untuk cara penyimpanan tahu, kalau saya yang beli yang tahu yang terbuka itu saya cuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita kasih air minum dan sedikit garam, kita simpan di chiller ya.
Selanjutnya ini saya juga beli tempe ya teman-teman. Tempenya 2 buah aja seperti ini, harganya 5.000. Kemudian nanti akan saya simpan di chiller, tapi ini jangan ditumpukin ya supaya dia nggak cepat panas dan nggak cepat busuk ya. Selanjutnya ini saya juga beli ada cumi-cumi, saya beli 2 ekor aja, harganya 10.000. Ada udang, saya beli seperempat, harganya 20.000, saya bagi 2. Ada kikil segitu, harganya 10.000. Ayamnya saya beli lebih kurang 1 kilo, harganya 42.000. Ini udah saya cuci bersih, udah saya bagi 2 seperti ini. Satu boxnya ini untuk 1 porsi masak ya. Nah, nanti akan saya simpan semuanya di freezer ya teman-teman. Nah, ini aja teman-teman untuk belanja mingguan saya kali ini. Ini untuk stok 7 sampai 10 hari ke depan. Nanti akan saya simpan di tempatnya masing-masing. Kemudian untuk sayurnya ini jangan lupa ditutup kembali sama tisu supaya nanti nggak basah dan nggak cepat busuk ya. Nah, untuk jumlahnya ini jangan jadi patokan ya teman-teman, dan untuk harganya juga jangan jadi patokan ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.